hukum yang ditetapkan itu akan selalu terkait berkelindan dengan ilatnya, sebabnya apa. Karena itu hukum sebab akibat menentukan terhadap sebuah hukum. Gak bisa kita hukumi sama. Kejadian di satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda motif, berbeda hukum. Awas ya, nanti kita akan lihat misalnya kejadian di negara tertentu, ya ada yang kemarin di Denmark misalnya, di Swedia, di Norwegia sebagian, ya ada yang melecehkan, bikin kartu nabi yang tidak benar, dibuat lagi, dan ada yang merobek Al-Quran, ada yang membakar dan sebagainya. Apa motif mereka? Kalau karena ketidaktahuan, belum pernah datang informasi dan sebagainya, maka terapinya, cara hukumnya beda dengan orang yang sudah paham, sudah mengerti, sengaja menantang, melecehkan, merendahkan dan sebagainya. Itu hukumnya bisa berbeda. Ya, kesini dulu sebentar ya. Wa yustahza'u biha, atau kalau nggak mengingkari, sengaja mengolok-olok. Nah ini hati-hati ya. Sengaja mengolok-olok orang yang perempuan berjilbab misalnya, ngolok-olok orang yang mulai berubah, ngolok-olok orang yang mulai mau menghafal Quran, ngolok-olok orang yang ke masjid, mengolok-olok ayat-ayat Allah jadi mainan, dirubah-rubah kalimatnya, dirubah-rubah maknanya, dirubah-rubah turunannya, sengaja ingin mempermainkan saja. Ya, sengaja ingin membawa nilai agama itu seperti rendah, seperti mainan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi dengan ini semua? Respon Al-Quran itu begitu indah, begitu indah. Tidak ada respon radikal, tidak ada respon ekstrim, tidak ada yang keras langsung. Bahasa Quran itu sangat luar biasa. Apa kata Al-Quran? Fala taq'udu ma'ahum. Ya, ini Quran bukan mengatakan celah habis nih, bully dia nih, kan? Kalau bisa, udah serang aja, enggak ada tuh. Ya. Al-Quran mengatakan, sudah, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka, kucilkan aja, tinggalkan aja. Kalau dia penceramah, jangan dengar ceramahnya, ya? Kalau dia pidato, jangan dengar pidatonya. Kalau dia nulis buku, jangan beli bukunya. Tinggalkan siarannya, jangan tonton segala acaranya, ya? Isolasi dia dengan keadaannya pada saat itu. Indah. Quran mengajarkan sesuatu yang tercela tidak usah dicela lagi, karena mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Akan lebih elegan kalau ditinggalkan saja. Apa tujuannya? Sehingga dia merasa dia salah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar dia keliru karena dia ditinggalkan orang. Ya, dia sadar ada yang salah nih, dia balik lagi. Ya, dia kembali. Itulah indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran. Bahkan dalam konteks tertentu pun, ya, itu keburukan yang muncul yang tanpa kita sadari, boleh jadi dia belum tahu atau apa yang terjadi tertentu memberikan efek jera kepadanya, tidak harus dilawan dengan sesuatu yang buruk lagi. Kadang-kadang hukum tetap berlaku, tapi akhlak itu bisa tampil mulia. Ya, seperti ya, kita berdoa semoga seluruh ustadz ulama-ulama memberikan kesehatan, kebaikan. Ya, sahabat kami, saudara kami, Syekh Ali Jabir kemarin mengalami situasi di Lampung, kan? Kita sama-sama ketahui dan kita terus mendoakan baik beliau ataupun ulama-ulama yang lain, ustaz-ustaz kiai yang lain, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah akhlak. Akhlak itu indah. Hukum tetap berlaku, tapi akhlak sangat indah. Cukup selamatkan dia, ya kan? Jangan sakiti lagi. Balas ini bagian dari takdir Allah, sesuatu yang indah. Ya? Tapi hukum tetap berlaku untuk memberikan proses dalam nilai-nilai sehingga tampak keadilan dan tampak juga kemuliaan akhlak. Nah, itulah apa yang ingin kita saksikan. Kata Al-Quran, kalau ada yang begini, jangan sampai mencela yang sudah tercela, buang energi, tinggalin aja. Sampai dia sadar, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar, dia pindah kepada aspek yang lain lagi, dia nggak bicara itu lagi, baru sertai kembali. Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti yang seperti ini, ikut seminarnya, ikut kajiannya, ikut simposiumnya, ikut stadium generalnya, lama-lama nggak seperti mereka nantinya. Ujungnya nggak sholat juga, ujungnya ingkar Quran juga. Ya. Anda mahasiswa ikut di kampusnya kampus Islam, tapi sering hadirkan seminar yang begini nih, menjauhkan Anda dari Allah, melecehkan Quran, menganggap biasa, menghalalkan seks bebas, ya kan? Nulis yang aneh-aneh, ujung-ujungnya Anda ikutan juga dengan mereka ini. Ya, kalau Anda sering sertai yang begini, kita yang terjebak di dalamnya. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kalau tidak taubat sampai wafatnya, itu terancam kata Allah, kami akan tenggelamkan di neraka yang paling dasar bersama orang-orang yang ingkar, yang memang sengaja berbuat yang seperti itu. Itu dosanya besar. Ya, menjadikan Quran sebagai mainan, hadis sebagai olok-olokan, lantas jadikan sebagai bahan diskusi, bahan dipublikasikan, yang dengan itu mengajak dikampanyekan untuk menjadikan itu sebagai perilaku dalam kehidupan. Ya,
LGBT kah itu misalnya, yang sekarang sedang marak dipertontonkan, dianggap sebagai bagian dari pembenaran, dibawa ayat-ayat itu bagian fitnah kehidupan. Fitnah dari mana, Joni? Ya. Apakah mau kalau ibu Anda juga begitu? Ayah Anda begitu? Anda itu bisa lahir karena ada ibu dan bapak. Kalau bapak saja nggak akan ada Anda. Kalau ibu saja nggak akan ada Anda. Ya, apakah Anda mau juga kemudian anak Anda seperti itu? Kan belum tentu. Itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sayangi saudara-saudari kita semuanya dan kita doakan dan kita arahkan untuk balik lagi. Tidak perlu dicela, tapi kita dorong untuk berubah. Doa di tengah malam kita minta, ya Allah berikan hidayah kepadanya, petunjuk. Kita beri ikhtiar, ya kan? Berikan jalan supaya semua punya hak yang sama untuk jadi baik. Bukan Anda saja, bukan cuma saya, Anda, kita, semua orang punya kesempatan untuk berubah. Karena itu saya mengajak semuanya, jangan dengarkan vonis manusia. Apakah Anda disebut residivis, Anda disebut pencuri, koruptor, gini? Tidak. Sepanjang masih punya nafas untuk hidup, kita bisa merubah jalan hidup kita ke depan dan memohon petunjuk kepada Allah supaya hidup dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu peluang di hadapan kita sebelum maut menjemput. Ya, ini poinnya. Jadi, ini teman-teman sekalian, dan ada yang paradoks nih. Ini yang paling bahaya. Paradoks ini ya langsung salah, langsung melanggar hukum, baik sifatnya dosa-dosa besar, ya seperti ilmu dipakai nih, zikir, tapi zikirnya dipakai untuk syirik misalnya, ya ngajarin zikir, tapi dengan zikir itu nggak usah sholat lagi. Ini ada nih, ya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim, ya Al-Asy'ari, Hashim bin Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926, kita selalu berdiri yang baik, mendoakan, ya menyayangi, dan membawa nilai-nilai kebaikannya untuk kita sebarkan. Baik ya. Beliau menulis 19 kitab, diantaranya kitab keduanya ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada yang menarik di antara paparan beliau yang menguraikan ada aliran-aliran menyimpang, paham-paham menyimpang yang hadir di tanah Jawa. Beliau berikan gambaran, wa minhumul abahiyuna, dan di antara itu ada aliran abahiyun. Siapa mereka? Gambarannya seperti benar. Ya, berzikir kata beliau tuh, ya. Tapi caranya keliru. Sampai menyimpulkan wasafa qalbuhu, ya, merasa dirinya sudah bersih dan tidak berlaku bagi mereka perintah dan larangan lagi. Ya, perintah sholat tidak berlaku karena sudah merasa dekat dengan Allah. Ya, Anda kan sholat supaya dekat dengan Allah. Saya sudah dekat dengan Allah, jadi untuk apa sholat lagi? Nah, itu jadi zikirnya salah, kemudian terjadi konslet dalam imannya dan gangguan di otaknya. Ya, dan itu tampak. Jadi kelihatannya seperti zikir, seperti benar. Ya, sehingga beliau simpulkan zikir yang menyalahi syariat itu keliru. Sholat itu syariat, zakat itu syariat. Anda diajarin zikir, baca-baca, cuma dari situ Anda kemudian meninggalkan sholat. Itu zikir yang salah kata beliau. Makanya awas kalau Anda menemukan nih tampilannya bagus, orang pakai jubah, ya, kemudian pakai sorban misalnya lebih lebar daripada Batman. Kadang-kadang sekarang tuh aneh-aneh, dukun dipakein pakaian kiai. Ntar besok kayak pakai helm juga gitu kan. Jadi jadi kita mesti lihat, jangan dilihat penampilannya saja gitu kan. Kita lihat nih apa nih materi yang disampaikannya, ajarannya apa. Kalau tiba-tiba Anda datang dikasih bacaan-bacaan tertentu, lalu tiba waktu sholat masih aja begitu, Anda katakan, Pak Kiai, ini sudah waktu sholat, apa kita nggak sholat dulu? Ada yang masih belajar. Kalau Bapak, Eyang itu fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Itu tinggalin aja Jono, jauh itu. Yang seperti itu jauh, kata beliau, kata Syekh Hashim bin Asy'ari, itu menyimpang. Ya, itu menyimpang, sesuatu aliran yang menyimpang, sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Paradoks. Anda dibawa tampilan bagus seperti benar, tapi kemudian dibawa arahan-arahan, Bapak kalau mau menang pilkada nih lakukan ini Pak, lakukan ini Pak. Nanti Bapak sholat Pak, sholatnya ngadep ke pohon Pak. Orang sholat ngadep kiblat, Anda disuruh ngadep pohon. Dia sholat di kuburan Pak, jangan lupa bawa teh Pak, teh. Nanti bawa ini Pak, ya. Ini lurus Pak, searah keris. Orang lurus ke kiblat, diarahkan kemana-mana. Tapi penampilannya seperti penampilan orang benar. Ini paradoks. Ya. Yang dipakai ayat-ayat, yang dipakai hadis-hadis, hadisnya kadang benar sahih, tapi ditempatkan di tempat yang salah. Ini yang bahaya. Ya, bukan itu peruntukannya. Jadi juga hati-hati nih. Saya sering lihat broadcast tadi pagi, saya lihat ada orang ngutip surah Al-Ahzab, surah ke-33. Wah, ini corona ada di Al-Quran. Dalilnya ayat Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Ya, waqarna fi buyutikunna. Disebut corona, Allahu Akbar. Ya, itu bukan cocok lagi. Ada sesuatu yang salah di situ.
itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang hadir di jahiliyah. Ada perempuan-perempuan jahiliyah itu kadang-kadang buat narik perhatian itu suka keluar, ya kan? Supaya terlihat pakai parfum yang menyengat supaya kelihatan, pakai perhiasan-perhiasan bunyi, kalau jalan kicik supaya pengen kelihatan dari orang, nampak bahwa pada maksiat. Nah, maka turun ayat itu mengatakan istri Nabi jangan seperti itu, mesti beda, tampil lebih elegan, punya wibawa, punya marwah, menetap di rumah. Kalau ada hal-hal yang tidak penting tidak perlu keluar, ya kan? Ya, di rumah kerjakan yang baik-baik, lakukan segala hal yang mungkin bermanfaat, kecuali ada yang penting-penting silahkan keluar, itu pun dengan izin-izin tertentu. Ayatnya ke situ. Jadi waqarna bukan waqarona. Paham ya? Nah, ini kalau menyebar nih di broadcast ya, saya harus luruskan nih. Dan corona pun di Arab nggak pakai kof, pakai kaf, kuruna, itu serapan. Jelas ya? Nah, jadi ini penting nih, ini juga awas, cocok logi, otak atik, ya. TikTok sekali diketik jadi kena ketok gitu kan. Nah itu repot tuh ya, ilmu-ilmu begitu tolong dijauhkan ya, termasuk yang ekstrim, yang radikal beneran ya, bukan yang hafid, bukan yang good looking nih, ini yang benar-benar radikal, yang benar-benar ekstrim ya. Seperti apa? Ngajak ngaji tapi ujung-ujungnya itu togut tuh, tembak tuh, itu bom tuh, tusuk tuh. Nah, itu yang bahaya. Tapi brainwashnya pakai ayat, itu masuk pada golongan orang-orang yang kadang-kadang lemah. Itu bahaya tuh ya. Selama ini jarang dekat, jarang pernah ngaji, apalagi situasi covid begini kan, orang sedang kadang-kadang turun dalam posisi yang sedang pengen cari ketenangan, tiba-tiba masuk, awalnya bagus tuh kan. Awas, hati-hati kalau dapat indikasi yang begini, ini berbahaya nih ya. Ada yang ngajak sholat misalnya dulu, terus tiba-tiba bawa ceramah, dikasih ketenangan, ingat akhirat, kita kapan aja bisa mati, cari amalan yang paling bagus, tembak bom ini bom itu dan sebagainya, itu tinggalkan ya. Kalau memang kita mendapatkan isyarat-isyarat demikian, jauhi ya, dan bandingkan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain, kiai-kiai lain. Makanya saya sering sampaikan, jangan sampai terfokus pada hanya 1-2 ustaz saja. Baik, kalau ada yang mengatakan jangan belajar ustaz A, jangan belajar ustaz B, jangan kesana, di sini aja, itu paling bahaya. Sebab ketika ditemukan kesalahan di situ, tidak ada yang bisa mengoreksi dan dianggap semua benar, itu bencana dalam keilmuan. Dan itu bagi Anda pun yang ikut kajian kami, dengarkan dari ustaz-ustaz lain ya. Kemudian komparasikan, ambil yang baik-baiknya kan, yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, perintah Al-Qur'annya, di hadisnya. Kemudian doakan ustaz-ustaz itu supaya bersatu, saling mendoakan, bersinergi kan, mengarahkan pada yang baik. Saya senang nanti kalau ada yang merekomendasikan, kalau Anda belajar sejarah ke ustaz ini ya, belajar fikih ke ustaz ini ya, Quran ke ustaz ini ya, itu indah gitu ya. Itu tradisi di masa lalu begitu. Dan tidak harus mengatakan jangan belajar pada si fulan, ini yang benar saja. Nah, itu bencana. Itu pun bencana, dan semoga saya tidak termasuk yang demikian. Kalau saya pernah demikian, tinggalkan saya dan cari ustaz lain lebih baik ya. Nah, saya ambil contoh begini, misal kita ambil Quran surah keempat, lagi-lagi Quran surah keempat, An-Nisa ya, An-Nisa di ayat 93 di mushaf standar paling kanan di pertengahan. Contoh begini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allahu akbar. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terencana dan menghilangkan satu nyawa saja orang beriman, itu nyawa orang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka balasan yang disiapkan untuk orang itu adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dijamin kekal di dalamnya ya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. 3, di neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya ya. Kemudian wala'anahu, dilaknat dia. 4, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. 5, di neraka jahanam, kekal, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, dan tempatkan dengan siksa yang berlipat kalau dia tidak tobat kembali kepada Allah sampai wafatnya. Demikian. Saya mau tanya pada Anda, di mana insan beriman punya cita-cita masuk neraka jahanam dengan 5 jaminan tadi? Kekal, nggak bisa keluar, dilaknat, dimurkai oleh Allah, dijanjikan siksa yang berlipat. Ada orang beriman seperti itu. Makanya mikir-mikir dulu tuh, kayak mau nusuk ulama, mau nembak ulama. Anda tuh jangan berpikir bunuh orang, karena diri Anda pun terancam dengan pembunuhan. Apa Anda nggak sadar ya, setiap kita itu akan wafat. Dalam tanda petik ya tadi ya, jangan berpikir tentang wafatnya orang, karena diri kita pun akan wafat. Karena di sekeliling kita ini tinggal nunggu waktu aja.
nggak usah Anda mengambil tugas ya yang sudah spesifik ditempatkan oleh Allah dengan makhluk tertentu. Tugas malaikat maut itu nyabut nyawa, Anda nggak usah ikut-ikutan, Anda mah ibadah aja. Toh Anda yang berniat untuk cabut nyawa pun dicabut juga nyawanya, dan statusnya akan beda di hadapan Allah. Anda pembunuh, orang lain syahid, ya kan? Sekarang ada yang coba-coba ngajak Anda dengan ayat bom ini nih, datang ke pusat keramaian, datang ke pusat kota, ya tiba-tiba meledakkan diri. Coba Anda lihat teman-teman, tempat itu damai, orang beraktivitas, tiba-tiba ada yang wafat. Satu aja orang beriman. Allah nggak pernah katakan yang imannya kuat, lemah, atau biasa. Sepanjang dia beriman, wafat, neraka jahanam Anda. Ya, karena itu sekali lagi jangan main-main. Kalau ada aliran-aliran ngajak seperti itu, udah tinggalkan tuh. Ya, kalau perlu laporkan tuh supaya diketahui. Ya, ini ada yang berbahaya dan sebagainya. Makanya kita coba sesuaikan. Saya dulu sering katakan waktu kejadian di Jalan Tamrin kalau nggak salah itu, ya, kan luar meledak itu. Saya ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya berkali-kali bilang, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi itu yang coba kita nanti perhatikan. Jadi teman-teman sekalian, ada setan yang juga berusaha menunggangi pengetahuan sehingga diarahkan pada konteks yang tidak benar, baik sifatnya universal, kehidupan kita, penipuan, curangan, ya, perampokan, korupsi, kolusi dan sebagainya. Itu pokoknya yang salah-salah lah. Karena itu di Quran itu selalu banyak ayat mengarahkan tubuh kita bersikap dengan benar. Jangan mencuri, ya, jangan berzina, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan. Apa di antara manfaatnya? Supaya kita terbebas dari perangkap setan. Menjauh dari situ, itu ada setannya, itu kalau dalam bahasa bebasnya seperti itu, ya. Kemudian ada juga bagian tertentu yang itu digunakan untuk kepentingan tertentu dengan membawa nama-nama agama. Seperti tadi kemusyrikan yang saya contohkan tadi, zikir-zikir yang tidak benar yang menjauhkan diri dari syariat dan seterusnya, serta ajaran-ajaran yang bahkan bisa melahirkan sikap ekstrim dan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu